Di kampus lu disisain kampus juga? Gue ya. Ayamnya beda lagi ya. Ayamnya beda ya. Lebih montok berarti. Lebih crispy. Cuy, balik lagi di channel gue, Gasan Albak, masih bersama dengan gue, Gasan Cagik Albak. Dan kali ini di konten Albak Podcast cuy. Yang sekarang di konten bisnis nih, gue kedatangan sama anak muda banget ya. Cuman nggak kelihatan, umur lu nggak kelihatan ya, masih muda banget cuy. Masa sih? Iya, masih segar kan. Nah tadi gue thank you banget nih Bang, udah mukbang tadi diterima di sini juga. Siap, mantap. Gue mukbang saya sapi 1 kilo cuy. Lu nggak nyangka kan? Nggak nyangka. Dan lu menang kalah nih? Menang dong. Menang ya, gila. Dari paling episode gue buat, ini menang. Menang ya? Parah. Dan gue kali ini bakal ngebahas nih dari lu yang masih muda tapi bisnis dan struggle lu tuh ya pasti ya, orang-orang di galaksi utamanya udah tahu lah ya dari dunia barbershop lo sebelumnya. Amin. Dan tapi gue pengen belajar sih sebenarnya. Karena kita kan anak muda harus haus akan ilmu kan. Betul. Dan lu nggak apa ya buat sharing ya? Santai. Oke banget. Nih anak muda yang berpotensi lah, mantap nih. Oke nih. Tapi sebelumnya nih Bang ya, kita ini dikasih Kenzo Coffee nih. Ada rasa apa aja nih Bang kalau yang kopi Kita itu Kenzo itu signature-nya ada 5 rasa. Dan sekarang akan jadi ada 6 nih. Wah. Yang pertama kali itu orange, itu dia ada original aren. Yang kedua ada tobelly, dia taste-nya strawberry. Matcha latte itu butterscotch. Oke. Pandan latte itu pandan. Wild rose ada rasa bunganya, itu luar biasa sih. Wah, harus oke. dicoba. Harus datang ya? Harus datang, harus Ini dicoba. tempatnya di mana nih Bang? Ini kita di Jalan Sedap Malam, Taman Galaksi, nomor 502. Jadi search aja di Google, di Waze, itu Kenzo Coffee, Jalan Sedap Malam. Oke, pokoknya datang lah nanti bisa ketemu lo juga ya. Iya, pasti Ngobrol-ngobrol. kita ngobrol-ngobrol. Kita Oke. seduh kopi bareng. Ternyata anak senja banget ya? Iya. Bang, gue mau nanya nih, Siap. lu kan pebisnis. Ya, Gue tuh tertarik orang yang bisnis itu struggle ya cuy? struggle banget. Prosesnya itu lu dalam mau segi bisnis itu panjang banget. Parah kan? Dan lu nggak bisa langsung lu naik ke atas kecuali lu punya duit banyak banget. Itu Kalau aja misalkan cucunya Soeharto mah nggak apa-apa. Nah, itu nggak masalah ya. Lu punya duit banyak kayak sultan-sultan yang sekarang nih, lu buka bisnis apapun, lu pasti sukses. Yang pamer-pamer di TikTok. Betul. Sorry nih ya. Pertama kali lu bisnis di umur berapa Bang? Pertama kali gue bisnis itu sebenarnya itu di umur gua di 25. 25? 25 tahun pas gua kuliah, gue udah bisnis kecil-kecilan lah, kayak clothing segala macam. Gue bisnis clothing di kampus, Iya. gue bisnisin. Itu berjalan waktu sampai gue lulus. Di kampus lu disisain kampus juga? Gue ya. Ayamnya beda lagi ya. Ayamnya beda ya. Lebih montok berarti. Lebih crispy. Yang coba-coba deh bisnis dari SMP kah atau SMA gitu? Gue coba-coba bisnis itu memang gue telat. Gue dari kuliah sih. Kuliah? Gue dari kuliah gue udah mulai bisnis. Gue udah mulai bisnis dari kecil-kecil itu dan akhirnya sekarang dan akhirnya itu rada berat nih kuliah nih karena gue main-main di situ. Benar. Cuma cari sampingan dan ingat satu nih. Kalau lo mau bisnis, jangan jadikan bisnis itu jadi sampingan lo. Tapi jadi main bisnis lo. Karena hasilnya, kalau lo mau nggak sampingan itu, hasilnya akan ke samping. Bener Kalau lo samping. main bisnis lo, itu akan jadi main Iya benar. uangan lo. Berarti kalau misalnya ibaratnya cewek jangan mau dijadiin sampingan ya? Nah benar. Kecuali kalau sultan bisa 2-3. Kan banyak sekarang orang seneng banget jadi cewek sampingan ya? Banyak. Selingkuhannya. Banyak banget. Lo kasih dompetnya ke dia, lo suruh jajan kan? Gila. Tapi Cuek banget lo. baru di awal sih gue udah dikasih tips segitu sih. Yang menurut gue juga baru ke-trigger. Karena selama ini ya main bisnis gue pertama kuliah. Fokus utama gue kan kuliah. Yes. Ketika gue jadi bisnis sampingan, emang bener sampingan sih. Nah itu salah satunya. Berarti kalau dulu pas lu kuliah tuh bisnis apaan Bang? Sampingan aja gue clothing. Gue itu, Clothing. iya. Jadi gue kalau misalnya kayak gue mau jajan nih, ya kan? Gue kurang. Gue tuh dari keluarga yang nggak terlalu banyak duit lah. Oke. Jadi gue harus struggle gimana caranya gue bisa jajan, gue bisa traktir cewek gue.
Ya kan dari bawah situ. Nah gimana caranya tuh? Tapi lu sih down to earth banget sih, suka banget merendah gitu. Nah, Dari keluarga ya. Oke. Ya, ini bener nih. Jadi kalian tuh bisa motivasi dari gua lah. Mungkin bukan dari gua doang, tapi nanti banyak orang yang seperti itu juga. Gitu. Oke, kita ambil dampak positifnya lah ya. Positifnya aja. Tapi dari misalkan clothing ini nih, kayak lu kan pasti dari awal tuh kepikiran ya, alasannya gitu. Apa pengen cuman gara-gara ngeliat duit banyak, atau emang jiwa lu gitu di awal? Jiwa gue sebenarnya gue desain, gue sekolah itu arsitek. Oke. Tapi gue suka desain-desain yang model kayak gambar atau desain apa, dan akhirnya ke kaos lah, ke clothing lah, dan itu masih skala kecil-kecilan. Jadi gue cetakin kaos misalnya kaos kampus atau apa, itu masih kecil-kecilan lah. Dan sampai sekarang itu target yang belum gue kesampaian. Apa tuh? Gue mau bikin clothing yang besar. Itu belum sampai. Mungkin next ya. Mungkin insya Allah Untuk pasti. clothing lah ya. pasti insya Allah pasti. Karena kalau misalkan menurut gua clothing kan emang nggak akan pernah mati ya. Tapi Iya betul. tergantung lagi inovasi sama yang lainnya. Betul. Yang penting otak sih. Desain lo bagus, menjual itu pasti oke banget. Tapi lu kan punya bisnis ketika lu kuliah. Betul. Tapi kuliah lu fokus nggak sih? Nah itu. Nah itu nih. Itu nih. Pertanyaannya bagus nih. Bagus banget nih. Ketika lo bisnis sambil kuliah itu pasti salah satu itu nggak akan jalan. Nggak akan jalan lah. Jadi lo harus memilih tuh. Benar. Lo milih nyari duit atau lo nyari ilmu. Sedangkan kalau misalnya lo nyari ilmu ya, gue bukannya underestimate orang-orang pinter nih, ya kan? Nah yang sekarang itu orang lo cari duit di zaman kuliah, itu pasti kuliah lo terbengkalai kayak gue lulus itu lama. Benar. Lama lah. Akhirnya gue lulus itu gue menyelesaikan bisnis gue dan gue fokus. Dan akhirnya gue sarjana udah. Berarti lu korbanin bisnis lo? Gue korbanin bisnis Pada gua. saat itu Pas income-nya kuliah. lagi bagus banget apa emang udah tinggalin aja gitu? Income sih bisa dibilang sih oke lah ya. Oke. Bagus enggak, jelek juga enggak, tapi oke lah. Cuman ya gue pikir lagi, setelah gue pikir lama juga, akhirnya ya gue memutuskan untuk pelajaran gue dulu, kuliah gue dulu. Kendalanya kan gini bang ya, banyak kan kayak misalkan gue sambil misalkan kerja, sambil bisnis dan semester akhir ya, keteteran banget. Lebih ke multitasking gitu. Iya. Sekarang kan banyak orang yang, ini dilema sih, multitasking itu menjadi berkah apa dilema gitu loh. Kalau dari pandangan lo gimana sih? Kalau gue selama lo bisa ngejalanin dua hal dalam sekaligus, itu keajaiban, lo istimewa berarti lo orangnya. Kebanyakan orang, mayoriti lah, hampir 80% yang orang yang gue temuin, orang pebisnis pun, kita banyak ngobrol sharing, mereka pun cuma bilang, lo pilih salah satu. Benar. Lo mau bisnis atau lo mau pilih kerja. Gitu, banyak lah, misalnya kayak, ya ada lah, ini bisa gue bilang ya, misalnya kayak ras itu nggak usah lah ya. Nggak usah. Nah, ada lah satu, mereka itu dari kecil memang sudah dididik. Mereka itu dari kecil sudah dididik karena gue pernah sharing sama dia. Dari orang tua yang bilang, orang tuanya memang pebisnis. Dia cuma bilang gini, lu mau gue kasih uang untuk bisnis, apa lu mau gue kasih uang untuk kuliah? Wow. Lu cuma pilih dua. Tapi jarang sih ya orang tua sekarang ya? Jarang Rata-rata emang pengen kuliah. Ya, tapi dan pada akhirnya di zaman sekarang ini orang kuliah itu tidak kepake. Benar. Orang sekarang lu mau S1, S2, pasti lu akan berpikiran nantinya kan ke bisnis. Itu udah pasti. Apalagi ketika pandemi, semua digital, wah. Betul. Ini pandemi ini memang menaikkan era digital kita sih sebenarnya sih. Ambil positifnya, jangan ambil negatifnya. Gua rasa sih kayak sekarang tuh ijazah sih menurut gua udah nggak kepake sih. Bener. Nah itu masalahnya. Orang lebih berpikiran, apalagi anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang itu pasti pemikirannya bisnis. Sekarang media sosial udah banyak. Lu bisa jualan di online. Kalau zaman gua dulu, mana ada. Online gini nggak ada bro. Online gini nggak ada. Ya kan, lu pasti pakai handphone tuh kayak BlackBerry, Nokia, segala macam. Sekarang lu handphone udah smartphone. Lu bisa, lu mau dagang apa? Lu bisa bikin kopi dari online, lu bisa apapun lah dari online. Dan kuota internet juga nggak terlalu mahal lah ya sekarang. Kalau dulu kan mungkin bisa mahal karena orang masih beli HP-nya juga mahal gitu. Sekarang udah serba murah. Betul banget. Tapi kalau misalkan dari lu sendiri bang, pas ketika lu awal bisnis, terus lu korbanin buat kuliah, terus lu lulus, lu memilih untuk kerja atau bisnis? Gua itu kerja, gue jujur, gue perusahaan keluarga ya.
Oke. Gue pertama kali perusahaan keluarga itu gue di bidang kontraktor lah, konsultan kontraktor, dan itu gue cuma bertahan itu gue kerja 2 tahun. Padahal lu punya privilege loh. Ya 2 tahun gue kerja. Tapi memang sampai sekarang sih memang gue masih kerja di itu kerjaan. Oh ya. Gitu loh. Tapi kalau gue lihat kalau misalnya kita kerja, kita misalnya kontraktor gitu kan, kontraktor itu memang dapat proyeknya lebih besar gitu kan. Bener. Gebuknya tuh gede bro. Tapi per bulannya atau apa itu nggak nentu. Jarang dapat proyeknya ya. Iya betul, dan itu susah banget. Nah makanya gue berpikiran udahlah kenapa nggak gue bisnis aja nih. Dan gue mulai berpikiran untuk bisnis maju itu ketika gue merit. Lu merit kapan? Gue merit itu udah 6 tahun yang lalu lah. Begitu merit, gue dapet mertua gue memang pebisnis. Dan gue dari situ belajar nge-push diri gue untuk coba deh gue bisnis. Lebih ter-challenge lagi ya. Yes, lebih ter-challenge. Karena lu nggak mungkin bisa di bawah mertua kan kalau misalnya Betul. apalagi laki-laki harus punya harga diri. Betul. Paling enggak lu belajar nih, ada contohnya orang terdekat lu. Lu harus contoh dia lah. Benar. Tapi kalau misalkan kayak dari lu sendiri kan paling kalau misalkan orang kan bangga nih bang di perusahaan keluarganya. Berarti sekarang komisaris atau apa? Bisa dibilang gitu. Ya kebanyakan sih kalau anak-anak jadi komisaris kan. Ya bisa dibilang itu, cuman gue di situ memperkenalkan diri gue itu sebagai karyawan juga. Kayak gue punya tempat ini, ya gue humble, gue nggak ngerasa diri gue bos di sini, tapi gue selalu bilang ke karyawan jangan bilang ini lu tempat lu kerja, tapi milikin ini tempat. Jadi tingkat rasa kekeluargaannya ada. Berarti lu lebih ke leadership ya, bukan jadi bos ya? Iya, kan beda bisa tuh. dibilang begitu. Bisa dibilang gue leadership, gue mimpin lah, maksudnya mimpin anak-anak di sini supaya mereka juga jadi keluarga kita juga gitu. Tapi kalau misalkan kan lu ini terkenal ya dari dulu tuh bisnis barbershop. Yes. Itu dulu namanya Postcard. Postcard Barbershop itu setelah gue main clothing, akhirnya gue mencoba ke barber, dan di zaman itu gue udah buka 6 tahun. 6 tahun yang lalu ya, berarti 2014 ya. 2014 gue udah buka, dan itu gue mungkin salah satu yang pioneer lah, salah satu pioneer yang ada di Bekasi nih. Jadinya Postcard Barbershop, dan itu dengan berat hati itu sudah gue tutup bro bulan kemarin Februari. Tapi gue penasaran gini sih bang, kan dari clothing, kontraktor, terus barbershop, itu 3 bidang yang berbeda, sangat berbeda. Jadi gue itu dipasinnya gini, karena gue kontraktor, ya kan? Jadi gue mendesain tempat bisnis gue, ya kan? Jadi satu kesatuan tuh tempat bisnis gue, dan gue berpikir dari awal gue mau buka barbershop. Gue berpikir itu panjang banget ya. Itu gue pikir panjang banget, gue mau bisnis apa, gue mau cari apa nih. Gitu kan, dan gue ternyata berpikiran, gue pertama kali ngelihat itu tukang beras bro. Tukang beras itu nggak pernah nggak laku, karena dia primer, bukan sekunder. Sama seperti rambut. Rambut itu kebutuhan. Orang nggak musiman di situ. Bener. Ya kan, orang nggak musiman, makanya itu setelah pemikiran gue panjang, akhirnya gue berpikir apa gue buka barbershop, gue sharing juga sama teman gue puterin satu tempat ini belum ada juga, dan ya udah akhirnya gue buka itu tempat. Berarti kayak kalau gue lihat bang ya, jiwa penasaran lo tuh tinggi ya? Betul. Dan di otak gue tuh banyak bisnis yang belum gue sampaikan, banyak aja. Gue seorang pemimpi bro, gue seorang pemimpi. Jadi semua bisnis apapun ada di pikiran gue, tapi belum gue jalanin, karena lu berbisnis harus satu-satu. Lu nggak bisa pegang banyak. Tapi lu pernah nggak megang banyak bisnis? Gue pegang nggak banyak, paling cuma 2, ini sama barbershop gue. Ya, ini baru ya. Barbershop gue yang lama, dan itu aja nggak pegang. Dan gue ada juga bisnis ya kecil lah, kayak online. Bisnis online gue ada, kayak makaroni segala macam. Ya, jadi nggak pegang semuanya. Karena gue tidak punya tim, belum ada tim gue untuk yang manajemen itu. Tapi kalau misalkan kayak dari jiwa-jiwa pebisnis, tadi sih yang gue tangkap tuh 2, rasa penasaran yang tinggi, sama lo harus punya mimpi men. Ya betul. Jadi mungkin kalian teman-teman bisa punya mimpi lah. Tapi dari lo sendiri tuh, cara lo tuh ngelisin mimpi-mimpi lo atau gimana nih? Karena kan gini bang, orang cuma mimpi, cuma sekedar mimpi,
Beda tuh sama orang yang mimpi tapi diimplementasiin gitu. Nah, itu seharusnya kalau lu punya mimpi, itu banyak cara untuk lu bisa maju. Lu punya teman mungkin banyak ya. Banyak yang lu bisa share dan kemungkinan teman lu itu mampu untuk mewujudin mimpi lu. Lu itu nggak perlu takut gitu, nggak perlu malu. Anak zaman sekarang itu malu, Bro. Gengsinya tinggi. Benar. Ya kan, kita ngumpul bareng, mau ngapain ngumpul bareng nggak ada duitnya. Lebih baik lu ngumpul sama temen lu punya ide, lu punya mimpi, create something. Create something sama temen lu. Kalau temen lu bisa bantu ya lu jalanin aja. Gitu sih. Dan sekarang anak-anak muda juga kayak menurut gue ya males dari merintisnya sih. Ya, benar. Kayak orang pengen sekarang, ya bener sih kata lu dengan gengsi, pengen kelihatan wah. Tapi kalau misalkan dari lu sendiri nih Bang, ketika lu memutuskan untuk menutup barbershop, itu pasti kan dilema ya, apalagi udah jalan 6 tahun gitu. Berat. Itu berat. Jujur aja, itu berat banget untuk keuangan gue pribadi nih. Ya kan, soalnya kenapa berat? Karena kan pemasukan gue yang sebulan biasanya ada juga masuk dari barbershop gue, sekarang itu udah nggak ada. Dan itu makin berat nih, makin berat banget. Makanya gue coba untuk fokusin lah. Gue fokus ke sini sekarang nih, ke Kenzo Coffee gue. Jadi gue fokus banget ke sini. Apapun itu, jadi gue konsepin, gue idein promo macam-macam ya. Di sinilah. Ya.